Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Trinur Afidah dengan NIM 857621362. Saya mahasiswi semester 6 PGSD UT, Salut Utama Purbalingga, UPBJJ Purwokerto. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun materi yang akan saya praktikkan yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengurutkan sistem pencernaan pada manusia. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada gambar sistem pencernaan manusia, terus yang kedua ada alat tulis. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan tubuh. Proses pencernaan manusia yang pertama itu dimulai dari organ mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, untuk selanjutnya ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian ke anus yang terakhir. Pada sistem pencernaan manusia, organ pertama yang terlihat adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan sekaligus tempat awal terjadinya pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus, lidah yang membantu mendorong makanan, serta air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa sehingga makanan lebih mudah dicerna. Setelah masuk mulut, untuk selanjutnya makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dari dinding kerongkongan sehingga makanan dapat terdorong ke bawah. Dari kerongkongan selanjutnya makanan akan menuju ke lambung. Lambung berfungsi mengaduk dan mencampur makanan dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Di dalam lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Proses di dalam lambung ini akan membantu makanan menjadi lebih halus sebelum diteruskan ke usus halus. Dari lambung kemudian makanan menuju ke usus kecil atau usus halus. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan lanjutan dan penyerapan sari-sari makanan. Pada bagian ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim dan pankreas dan dinding usus halus. Di sini ada usus halusnya, kemudian ini pankreasnya. Pankreas ini menghasilkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat, tripsin, untuk memecah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, usus halus juga menghasilkan enzim maltase, sukrase, dan laktase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida agar mudah diserap oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus kemudian akan diserap masuk ke usus besar. Dari usus halus ke usus besar. Usus besar ini berfungsi menyerap air dan mineral yang masih tersisa dari makanan. Pada bagian ini, usus besar, terjadi pembentukan feses dari sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pada bagian ini, proses penyerapan air sangat penting agar tubuh tidak kehilangan terlalu banyak cairan. Untuk selanjutnya, dari usus besar, feses akan sementara disimpan di rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum feses dikeluarkan dari tubuh. Jika di rektum ini sudah penuh, maka tubuh akan memberikan rangsangan untuk buang air besar. Nah, untuk selanjutnya organ yang terakhir yaitu anus.
Anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan berupa feses dari dalam tubuh. Nah, proses pengeluaran makanan ini disebut defekasi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem pencernaan manusia terdiri atas beberapa organ yang bekerja sama secara berurutan dan saling berkaitan. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam membantu proses pencernaan makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.